Raja Roh memimpin jalan. Jiwa kembali ke rumah. Lin Jiuhe. Jiwa datanglah. Siapa itu? Berani merebut jiwa dari genggamanku. Lin Yi, ini. Lin Yi. Sudah kubilang padamu, merebut jiwa dari tangan guruku. Kamu tidak cukup memenuhi syarat. Si cantik kecil, terimalah nasibmu. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Raja Roh tidak cukup kuat. Ini tidak akan berhasil jika terus seperti ini. Lawan di seberang sana memiliki beberapa keterampilan. Tidak masalah. Lihatlah saat aku meminjamkan ki asal dari Biro Roh kepadamu. Ini adalah mencoba merebut jiwa dari tangan guru sejati Gunung Hitam. Bermimpi di siang bolong. Ki asal dari Biro Roh. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Lin Yi si tak berguna itu. Bagaimana mungkin dia dari tangan guru merebut kembali jiwa itu? Kebal terhadap semua kejahatan. Jiwa kembali pulang. Pergi. Sadar. Kakek. Tian. Wanita tua. Lin Yi, kamu berani merusak rencana besar guruku. Kamu benar-benar mencari mati. Mencuri jiwa manusia mencegah reinkarnasi. Yuan Hui, kau melakukan hal yang menentang surga dan jahat. Apa kau tidak takut akan hukuman ilahi? Pembalasan ilahi. Sayang sekali kamu tidak akan hidup untuk melihatnya. Kamu berani menyinggung garis keturunan Gunung Hitamku. Kamu pasti akan mati. Astaga, Yuan Hui ini benar-benar punya keahlian. Tabib ilahi Lin, tadi kian-kian cemas. Saya mohon maaf atas kesalahan apapun yang telah dilakukan. Saya harap tabib ilahi bisa memaafkan kami. Jangan khawatir, kau datang ke siaran langsungku untuk meminta bantuan. Itu berarti kita memiliki takdir yang menghubungkan kita. Kirimkan saja aku lebih banyak hadiah malam ini. Tuan Tualin baru saja pulih. Dia butuh istirahat dan pemulihan. Aku akan permisi sekarang. Tabib ilahi Lin, apa yang saya katakan sebelumnya, menawarkan diri saya dalam pernikahan. Itu. Anggap saja itu, lalu cembat. Aku pergi. Apakah saya benar-benar seburuk itu? Raja Roh, apa yang kau khawatirkan? Biar ku beritahu, orang yang kita selamatkan kali ini adalah orang terkaya di Jiangcheng. Siaran langsung kita akan sulit untuk tidak menjadi populer sekarang. Lin Yi, aku baru saja akan membahas masalah ini denganmu. Silakan bicara. Jika kita hanya menjual barang, menghasilkan uang terlalu lambat. Masih ada kultivator jahat di dunia fana yang dapat menggunakan kemampuan ilahi transportasi 5 jalur. Bagaimana jika kita memulai usaha bisnis baru? Membantu orang membasmi iblis dan melenyapkan kejahatan. Bukankah kita akan menghasilkan lebih banyak? Memperluas bisnis. Raja Roh, otak kecilmu sekarang semakin cerdas. Sepertinya perusahaan media 3 alam kita akan segera tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Namun, Biro Roh kita memiliki peraturan yang menyatakan bahwa orang-orang dari Biro Roh tidak dapat bertindak sembarangan terhadap alam fana. Oleh karena itu, kenapa kau menatapku? Aku seorang manusia fana yang mengantar makanan. Ini tidak pantas kan? kau akan menguntungkan rakyat jelata. Aku tidak akan pergi. Ini terhitung sebagai kau membawa kejayaan bagi Biro Roh kita. Aku tidak akan melakukannya. Kau. Mengapa? Kenapa? Aku hanyalah orang biasa. Bahkan dengan perlindunganmu, masih ada perbedaan waktu di antara kita. Bagaimana jika aku mati? Maka semuanya akan hilang. Aku tidak bisa menaklukkan iblis dan melenyapkan setan. Jadi hanya ini masalahnya. Mudah ditangani. Sudah diatur. Ini adalah seni rahasia dari Biro Roh. Kultivator dapat memperoleh umur makhluk surgawi dan mencapai pahala keberuntungan besar. Aku sekarang akan menganugerahkan mantra ini kepadamu. Apakah kau bersedia pergi sekarang? Aku tetap tidak bisa melakukannya. Aku sudah memberimu mantra ini. Apa yang kau takutkan? Selain itu, guru sejati Gunung Hitam sudah mengincarmu.
Mungkinkah kau berencana untuk tidak pernah kembali ke alam fana seumur hidupmu? Aku baru saja mempelajari mantranya. Kultivator jahat itu aku tidak tahu. Mereka telah berkultivasi selama ribuan tahun. Apakah aku harus pergi menyerahkan diri kepada mereka? Aku lupa. Seperti ini. Pagoda ini adalah pagoda harta karun Qian Kun. Satu hari di dunia luar. Sudah 1000 tahun di dalam pagoda. Masuklah ke dalam dan berkultivasi dengan bebas. 3 hari kemudian, saya akan menantangmu keluar. Nah, ini baru benar. Tian, apakah memesan di ruang siaran langsung dapat diandalkan? Jangan khawatir kakek, terakhir kali kami memesan di ruang siaran langsung. Dan Guru Abadi Lin menyelamatkanmu. Seharusnya tidak ada masalah kali ini. Tidak masalah. Bocah itu memang punya beberapa kemampuan, tetapi itu hanyalah metode sesat. Jika dia berani datang ke sarang hantu gunung hitam ini, dia hanya mencari mati. Tian. Guru sejati gunung hitam ini memiliki kekuatan besar. Kita tidak bisa melibatkan Guru Abadi Lin. Mari kita lihat, apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh Guru sejati gunung hitam. Kepala keluarga yang terhormat, hari ini, saya ingin mempersembahkan kepada Anda semua sebuah kesempatan yang luar biasa. Lin Yi, jika kau tidak segera keluar, pesanan penaklukan iblis pertama kita mungkin akan gagal. Keluarlah. Apa yang kau lakukan? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Keluarga Lin memesan, meminta Anda untuk melindungi mereka sepenuhnya. Aku mengirimmu ke sana sekarang. Guru Abadi Yuan, kesempatan yang Anda sebutkan sebenarnya mengacu pada apa? Keabadian. Keabadian. Apakah itu berarti kita semua bisa mencapai kehidupan abadi? Kekuatan sihir guru sejati gunung hitam tak terbatas. Mungkin itu benar. Guru abadi. Apa yang Anda katakan? Apakah itu benar-benar nyata? Tentu saja itu benar. Guru saya, guru sejati gunung hitam, berkultivasi selama 1000 tahun. Hari ini, memanfaatkan kesempatan ulang tahun ini, mengumpulkan keluarga-keluarga kuat di Jiangchen, justru untuk memberi Anda kesempatan untuk hidup abadi. Guru Abadi, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Siklus reinkarnasi itu teratur. Kita semua adalah manusia biasa. Bagaimana kita bisa mencapai kehidupan abadi? Kepala keluarga yang terhormat, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini. Biro Raut dan dunia manusia telah terputus dari kontak selama hampir 1 abad. Guru saya guru sejati gunung hitam. Apa yang ingin dia lakukan kali ini adalah untuk mendirikan siklus reinkarnasinya sendiri. Kehidupan abadi hanyalah masalah. Satu kata dari guru saya, mendirikan siklus reinkarnasi sendiri. Ini adalah upaya yang sangat besar. Guru abadi, bolehkah saya bertanya kondisi apa yang diperlukan untuk kehidupan abadi ini? Mendirikan siklus reinkarnasi sendiri, perlu emas perak artifak sakti tak terkira. Guru saya ingin mengamati terlebih dahulu, lihat semua kepala keluarga. Pembohong. Tolong jangan percaya perkataan dukun palsu ini. Luan Hui ini menggunakan hanya metode jahat dan keji. Dan baru saja, dia menggunakan teknik jahat. Hampir merebut jiwa kakak saya. Dia hanya ingin menipu aset keluarga Anda. Diam. Tuan Tua Lin adalah orang terkaya di Jiangchen. Guru saya awalnya bermaksud agar dia, untuk pertama kali merasakan kegembiraan hidup abadi, memberikan contoh bagi semua kepala keluarga. Tapi saya tidak pernah menyangka keluarga Lin Anda menjadi begitu tidak tahu berterima kasih, dan bahkan berani memfitnah kami. Jika benar-benar ada teknik jahat, apakah keluarga Lin Anda hari ini masih bisa berdiri di sini? Kepala keluarga yang terhormat, waktu terbatas. Apakah Anda mencapai kehidupan abadi atau tidak, bergantung pada satu pikiran. Guru abadi. Keluarga Li salam hari jadi guru sejati gunung hitam. Hari ini, kami mempersembahkan 1 tanaman pinus emas. Sisa emas perak dan kekayaan akan dipersembahkan nanti. Keluarga Sun beri 1 patung Phoenix emas. Hantar salam hari jati guru sejati gunung hitam. Sisa emas dan perak akan dipersembahkan nanti. Keluarga Guo salam hari jati guru sejati gunung hitam. Keluarga Chen salam hari jadi guru sejati gunung hitam. Keluarga Wang salam hari jati guru sejati gunung hitam. Salam untuk guru sejati gunung hitam. Salam untuk guru sejati gunung hitam. Tidak buruk. Kepala keluarga Lin, mengapa
Anda belum datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun, dan bahkan belum membawa hadiah ulang tahun. Ini. Apa-apaan ini? Kemana ini membawaku? Siapa ini? Bisa muncul begitu saja, mungkinkah? Bahwa dia juga seorang guru abadi. Guru abadi Lin, Anda akhirnya tiba. Lin Yi. Dia juga berbagi nama keluarga Lin. Jika tutuku tidak hilang, dia akan selesai ini sekarang. Terima kasih Guru Abadi Lin, karena telah menyelamatkan hidupku. Tetaplah bersikap rendah hati. Raja roh ini terlalu tidak sabar bukan? Sebenarnya apa kekuatanku sekarang? Bisakah aku menghadapi kultivator jahat? Aku ingat sekarang. Dia adalah seorang streamer. Dan penyakit Tuan Tua Lin juga disembuhkan olehnya. Ini. Muncul begitu saja, merapal mantra untuk menyelamatkan orang. Mungkinkah bahwa dia benar-benar seorang guru abadi? Guru abadi. Apakah dia bahkan memenuhi syarat? Hanya tipuan mata dan menipu Anda semut. Lin Yi, beraninya kau bersikap misterius di sini. Kau benar-benar mencari mati. Jadi dia hanya penipu. Patriark Lin, betapa bodohnya Anda. Awalnya Anda bisa mencapai kehidupan abadi, tetapi bocah ini merusak keberuntungan Anda. Mengapa Anda mengundangnya ke sini? Keberuntungan macam apa? Ini. Menyerap jiwa-jiwa hidup. Ini semua adalah metode jahat. Keberuntungan semacam ini. Orang tua ini lebih baik tidak memilikinya. Baiklah. Keluarga Lin Anda benar-benar menolak untuk sadar. Sepertinya Anda bertekad untuk menentang garis keturunan Gunung Hitam kami. Guru abadi, mohon tenangkan amarah Anda. Ini semua karena kebutaan Patriark Lin. Itu tidak ada hubungannya dengan kita semua. Keluarga Sun kami bersedia menghabiskan seluruh kekayaannya untuk membantu guru sejati Gunung Hitam dalam membangun siklus reinkarnasinya sendiri. Mendirikan siklus reinkarnasinya sendiri. Itu tidak mungkin kan? Siklus reinkarnasi di dunia ini mengikuti aturannya sendiri. Bahkan seorang dewa emas Lu Agung tak berani dakwa buat kitaran reinkarnasi sendiri. Kau pasti telah ditipu oleh yang disebut guru sejati omong kosong ini. Diam, kau seorang penipu yang melakukan siaran langsung, berani mempertanyakan guru sejati Gunung Hitam. Apakah kau pikir hanya karena kau punya sedikit keterampilan, kau bisa membalikan langit? Cepat melutut depan guru sejati Gunung Hitam minta ampun, dan kau masih ada sedikit harapan hidup. Tepat sekali. Lin Yi, ada jalan menuju surga, namun Anda menolak untuk mengambilnya, dan gerbang neraka tertutup namun Anda rela menerobos masuk. Kau datang wilayah keturunan sarang hantu Gunung Hitam Agung, dan masih berani berbicara sembarangan. Kau tak takut guru sejati Gunung Hitam tuntutkah? Sebenarnya aku juga tidak ingin datang. Namun, Nona Lin memesan layanan dari kami, dan aku tidak mungkin merusak reputasi media tiga alam kita kan. Bagus. Kau punya nyali. Salam guru. Salam guru sejati Gunung Hitam. Salam guru sejati Gunung Hitam. Lin Yi, mengapa Anda tidak membungkuk? Kau bocah yang tidak mengerti aturan. Cepat berlutut di hadapan guru sejati Gunung Hitam. Jika kau membuat marah guru sejati Gunung Hitam, kita semua akan menderita kemalangan karenamu. Tidak masalah. Semuanya tidak perlu formalitas seperti itu. Silakan bangkit. The film was translated Ini and pasti teman muda narrated Lini. by M Media. Sungguh Anda berbakat dan menjanjikan di usia muda untuk bisa merebut jiwa yang hidup dari genggaman orang tua ini. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Capai. Kebenaran menang atas kejahatan. Mengenai diriku sendiri, aku hanya menggunakan metode yang tepat. Mantra iblis dan teknik jahatmu secara alami menjadi tidak efektif. Lin Yi, Anda benar-benar sombong. Itu adalah guru saya, tanpa sengaja menahan jiwa Lin Jiuhe itu saja. Apakah Anda benar-benar berpikir metode Anda benar-benar luar biasa? Benar. Diet awalku adalah membiarkan Tuan Lin tua. Pertama-tama menikmati kesenangan hidup abadi. Tapi dia tidak menginginkan ini. Aku tentu akan melepaskannya. Namun kalian semua hari ini berani menghinaku. Aku harus menghukum kalian dengan berat. Nah, kau dengar itu? Aku sudah tahu. Guru sejati Gunung Hitam memiliki hati seorang bodhisattva setelah mencapai keberuntungan kehidupan abadi.
Dia masih belum melupakan kita para manusia biasa. Bagaimana mungkin dia berasal dari jalan yang jahat atau tidak ortodoks? Cukup. Teman kecil Lin Yi, karena kau memiliki kemampuan seperti itu, namun kau masih mengandalkan apa? Menjual barang melalui siaran langsung untuk mencari nafkah. Itu benar-benar menyedihkan. Bagaimana dengan ini? Kalau kau sudi masuk keturunan sarang hantu gunung hitam aku bisa memberimu kekayaan dan kemuliaan yang tak terhingga. Di masa depan, kau juga bisa mendirikan siklus reinkarnasimu sendiri dan menikmati kehidupan abadi tanpa beban. Guru, apakah Anda benar-benar akan menerima Lin Yi ini? Menggabungkan kebaikan dan ketegasan adalah cara untuk memenangkan hati orang. Aku telah mengamati Lin Yi. Di antara alisnya, tidak ada tanda-tanda seorang guru. Jika kita bisa mengelabui dia agar mengungkapkan bagaimana dia memobilisasi biro roh punya Ki Primal, maka itu akan menjadi sangat berguna bagi kita. Lin Yi, bagaimana menurutmu? Kau sudi masuk keturunan sarang hantu gunung hitam kah? Dan menjadi murid ruang dalamku. Seorang murid ruang dalam gunung hitam. Lin Yi ini benar-benar menemukan keberuntungan yang luar biasa. Ini benar-benar berkah dari surga. Ya. Lin Yi sangat menghinanya. Namun guru sejati membalas dendam dengan kebajikan. Ini benar-benar menunjukkan kebesaran jiwa seorang guru abadi. Lin Yi, guru saya, memberi Anda kesempatan. Kenapa kau tak cepat sujud iktiraf dia guru kau? Ini adalah kesempatan yang dikirim dari surga. Kesempatan. Dia bahkan menerima sampah sepertimu. Guru abadi macam apa dia? Selain itu, menggunakan semacam teknik iblis jahat untuk mengait jiwa orang. Keahlian macam apa itu? Kau mencari mati. Kau benar-benar mencari mati. Seorang abadi memberimu kesempatan. Namun kau berani berbicara begitu liar. Kau benar-benar tidak tahu mana yang baik untukmu. Guru, Lin Yi ini dahlan keturunan sarang hantu gunung hitam kami. Dengan segala macam penghinaan. Jika kita tidak menghukumnya, itu akan merusak reputasi gunung hitam. Bocah ini bisa memanfaatkan Ki Primal dari Biro Roh. Dan dia berani membantahku. Apa sebenarnya yang dia andalkan? Aku harus mengujinya terlebih dahulu. Teman kecil Lin Yi, sebab kau tak sudi masuk keturunan sarang hantu gunung hitam aku, apakah kau mungkin sudah punya guru? Tidak ada sekte, tidak ada faksi, tidak ada guru atau garis keturunan. Guru sejati gunung hitam berhentilah bertanya. Cepatlah dan langsung ke urusan utama. Mengenai mengapa aku datang kali ini, itu hanyalah untuk melindungi keselamatan keluarga Lin. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Lin Yi, Anda lancang. Guru, orang ini sebelumnya, dia hanya seorang pengantar barang, dan dia hampir tertabrak. Dia sama sekali tidak memiliki latar belakang. Jika Anda menginginkan teknik rahasia itu, lakukan saja pencarian jiwa secara langsung. Diam. Aku perlu kau bagi tahu macam mana nak buatkah. Anak ini memang aneh. Nampaknya aku kena guna kuasa sebenar sekarang. Karena teman muda Lin Yi tak sudi masuk keturunan sarang hantu gunung hitam aku, maka aku akan bicara terus terang. Metode yang kau gunakan untuk memobilisasi Ki Primal dari Biro Roh sangat berguna untuk samsara yang kudirikan sendiri. Aku bersedia menggunakan harta karun tertinggi untuk bertukar denganmu. Bagaimana kalau begitu? Harta karun tertinggi. Tempat tinggalmu sangat bobrok. Yang kau sebut harta karun tertinggi tidak mungkin hanya barang rongsokan kan? Besi tua. Bagus. Hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikannya. Tombak ini ditempa oleh Chiok saat itu. Menggunakan 99 tulang naga. Dimurnikan ke dalamnya. Namanya adalah tombak naga hitam. Ini sangat tajam. Mampu menghancurkan apapun. Lin Yi, kau biasanya melakukan siaran langsung, hanya menjual jimat. Apakah kau memiliki harta karun tertinggi seperti ini? Guru sejati gunung hitam. Tombak rusak ini, apakah layak disebut harta karun tertinggi? Zaman telah berubah. Barangmu ini sekarang hanyalah sampah biasa, tidak berguna. Lin Yi, aku selalu memperlakukanmu dengan sopan.
Jangan menolak tawaran hanya untuk menerima hukuman. Kau bilang, harta karun tertinggiku adalah sampah. Baiklah. The Kebetulan film aku was juga mahir translated menggunakan tombak. and narrated by M Media. Mari kita bertanding. Benda apa ini? Milikku juga tombak. Guru tombak ini berbeda. Dia, diam. Selama itu adalah tombak, itu tidak bisa melampaui tombak naga hitam milikku. Jangan bicara lagi. Teman muda Lin Yi, kau benar-benar masih muda. Seperti kata pepatah kuno, 1 inci lebih panjang adalah 1 inci lebih kuat. Tombakmu sangat pandang. Bagaimana kau bisa mengalahkanku? Bagus. Kalau begitu mari kita bertanding. Kalau begitu mari kita coba. Tapi kau harus menjamin. Jika aku menang, kalian semua tidak boleh mengambil tindakan terhadap keluarga Lin lagi. Hanya benda fana. Jika orang tua ini menderita luka kecil sekalipun, maka kau menang. Benar-benar layak menjadi seorang abadi sejati, menerima pukulan dari tombak ini. Namun sama sekali tidak ada luka. Sungguh metode seorang abadi. Sakit. Sakit sekali. Untungnya aku punya teknik perlindungan tubuh. Tapi kekuatan internal ini terlalu kuat. Benar-benar tangguh. Sepertinya aku harus memukulnya 2 kali lagi. Cukup. Anak muda. Kau kurang etika bela diri. Kau datang untuk menipu. Datang. Untuk menyerang mendadak. Aku senior tua yang telah berkultivasi selama 1000 tahun ini. Apakah ini bagus? Tidak, ini tidak bagus. Tidak bagus. Guru sejati Gunung Hitam, apa sebenarnya maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Seni bela diri tradisional selalu berhenti sebelum menyebabkan kerugian serius. Namun kau menggunakan serangan mendadak. Tidakkah kau punya etika bela diri? Serangan diam-diam. Kau sendiri yang bilang, kau ingin bertarung denganku. Aku menggunakan senjata ini untuk menyerangmu. Apakah ada masalah dengan itu? Guru, saya hanya ingin mengatakan, senjatanya berbeda dari milik Anda. Itu serangan jarak jauh. Ya, Benar. Seperti kata pepatah. Di luar 7 langkah. Pistol itu cepat. Bagaimana kekuatan senjataku? jadi itu adalah harta jarak jauh. Kalau begitu, jika aku mendekat, dia tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Baru saja orang tua ini tidak siap. Lihat aku memasuki 7 langkahmu. Bagaimana kau akan merespon? Bagus. Pepatah juga mengatakan, di dalam 7 langkah ini, pistol itu cepat dan akurat. Bagus. Guru terhormat, apakah Anda baik-baik saja? Orang tua ini baik-baik saja. Guru terhormat, Anda memuntahkan darah. Omong kosong, kau salah lihat. Sebuah objek fana belaka dari dunia manusia. Bagaimana mungkin itu bisa melukaiku? Guru abadi Lin. Guru sejati Gunung Hitam ini. Apa yang terjadi padanya? Guru sejati Gunung Hitam ini benar-benar layak telah berkultivasi selama 1000 tahun. Memang tangguh. Dia bahkan tidak takut pada pistol. Ini sulit diatasi. Berhenti. Apa yang terjadi? Guru sejati Gunung Hitam. Apakah dia takut? Tampaknya tidak peduli seberapa tinggi kemampuan bela diri seseorang. Mereka tetap takut pada pisau dapur. Dengan tingkat kemampuan seperti ini, guru sejati Gunung Hitam. Dia. Bisakah dia benar-benar memberikan kita keabadian? Sialan. Aku tidak hanya gagal menegakkan wibawaku. Aku bahkan meningkatkan moral. Bocah ini tidak dapat diterima. Menyerah. Maksud orang tua ini adalah, hentikan membuang-buang usahamu. Senjatamu tidak bisa melukaiku.
Sama sekali. Guru sejati Gunung Hitam, barusan Anda. Mengapa Anda tidak melawan barusan? Karena itu tidak bisa melukai Anda. Jika aku menyerang, tombak naga hitamku bisa langsung menusuknya belasan kali. Meninggalkan lubang transparan. Seni bela diri tradisional. Berhenti sebelum menyebabkan bahaya serius. Bagaimana mungkin aku menjadi begitu kejam? Ini benar-benar pembawaan seorang master. Lin Tua, kau bilang bahwa guru sejati Gunung Hitam The adalah film was kultivator jahat. translated Mungkinkah and seorang narrated kultivator by jahat M. memiliki Media. pembawaan seperti itu? Benar-benar layak atas 1000 tahun kultivasi. Bahkan dengan bantuan Raja Ra, akan sulit bagiku untuk mengalahkannya. Aku masih harus menghindari ketajamannya. Lin Yi, anggap putaran ini sebagai kekalahanmu. Apakah kau yakin? Tidak mungkin. Aku menerima komisi ini. Aku harus melindungi mereka. Bagaimana kalau begini? Jika kau bisa menahan serangan dari senjata lain, maka kau menang. Ini mencoba mengambil nyawaku. Guru sejati Gunung Hitam, asalkan kau mau mengakui kekalahan dan berjanji tidak akan menargetkan keluarga Lin di masa depan, aku tidak akan menambahkannya. Aku telah berkultivasi selama 1000 tahun. Bagaimana mungkin kau bisa melukaiku? Keluarga Lin itu menghina reputasiku. Aku harus menghukum mereka dengan berat. Ini adalah abadi sejati. Tak gentar bahkan ketika Gunung Tai runtuh di hadapannya. Lin Yi omong kosong apa yang kau ucapkan. Tembakan meriam. Tepat sekali. Tubuh Dharma abadi sejati. Bagaimana mungkin bisa dilukai oleh senjata dan meriam duniawi? Lin Yi, jangan bicara hanya tentang satu tembakan ini. Apa bedanya 10 atau 100 tembakan? Guru sejati Gunung Hitam, kalau begitu aku datang. Jika kau tidak bisa menahannya, maka menghindarlah. Diam. Lin Yi, gerakan apapun yang kau miliki, gunakan saja semuanya. Jika aku orang tua ini menghindar sekali saja, maka aku kalah. Semoga leluhur hantu melindungiku. Jika aku bisa menahan serangan ini, keluarga bangsawan Jiangcheng pasti akan sepenuhnya tunduk padaku. Aku mempertaruhkan segalanya demi uang. Tambak. Guru-guru, Dia benar-benar menerima pukulan itu secara langsung. Sahabat kecil Lin, kau tidak sengaja membunuh guru sejati Gunung Hitam kan? Asap tapi tanpa cedera, guru sejati Gunung Hitam ini benar-benar menakutkan. Benar-benar pantas menjadi guru abadi. Menerima ledakan meriam besar secara langsung, sama sekali tidak terluka. Cara-caranya mencapai langit. ya, metodenya mencapai langit. Benar-benar menakjubkan. Guru. Guru, apakah Anda baik-baik saja? The film was translated Mengapa dia and memuntahkan darah? narrated by M. Media. Mungkinkah bahkan seorang abadi tidak bisa menahan senjata dan meriam duniawi? Guru sejati Gunung Hitam, kau memuntahkan darah. Kau pasti sudah kalahkan. Teman kecilin. Alatmu memang memiliki kekuatan. Dulu aku menderita luka tersembunyi. Dan darah stagnan ini tidak pernah bisa dikeluarkan. Hari ini, aku kebetulan menggunakan alatmu untuk memaksa keluar seteguk darah tua dan stagnan ini yang selama ini kubawa. Jeti itu yang terjadi. Aku sudah tahu, guru abadi memiliki kekuatan supernatural yang luas. Bagaimana mungkin dia bisa terluka oleh pistol dan meriam? Betul layak jadi guru sejati Gunung Hitam, berkultivasi 1000 tahun. Aku masih terlalu muda. Nona Lin, komisi ini terlalu sulit. Aku khawatir aku tidak akan bisa menyelesaikannya. Itu tidak boleh guru abadi Lin. Jika kami tidak mendapat bantuan Anda, keluarga Lin, kami akan tamat. Benar sahabat muda Lin. Kau sama sekali tidak boleh mengatakan itu. Itu tidak akan berhasil kan? Jika kau tidak bisa melakukannya, keluarga Lin kami tidak akan tertolong lagi. Benar. Ada 5 juta di kartu ini. Mohon ambil ini dulu. Kau harus membantu keluarga Lin kami. 5 juta. Ya Tuhan. Sebelumnya aku hanya bekerja untuk Raja Ra. Ini adalah yang pertama. Rezeki nomplok di dunia fana. Aku harus mengamankan ini. Baiklah. Aku akan memikirkan cara. Guru sejati Gunung Hitam. Coba lagi ledakan yang kutingkatkan. Aku ingin tahu tingkat kultivasiku. Sudah mencapai level berapa? Aku tidak punya pilihan selain mengambil risiko.
Ki sejati yang sedemikian rupa, itu cukup untuk menghancurkan teknik perlindungan tubuh ilahiku. Bocah ini benar-benar menginginkan nyawaku. Guru sejati Gunung Hitam, jangan tersinggung. Ini adalah serangan terakhir. Jika kau masih bisa menahannya, aku tidak akan menyerang lagi. Sialan, ini adalah ejekan verbal. Mencegah orang tua ini menghindar. Mendapatkan uang akhir-akhir ini, mengapa begitu sulit? Berhentilah membuang-buang usahamu. Seni bela diri guru abadi sangat mendalam. Mampu memberi kita kehidupan abadi. Meriam fana milikmu. Tidak peduli seberapa kuat tidak berguna. Tidak. Jika ini terus berlanjut aku akan kehilangan nyawaku. Apa gunanya uang kalau begitu? Lin Yi, mari kita hentikan kompetisi ini. Cepat tarik tanganmu. Mulai sekarang, aku tidak akan mengganggu keluarga Lin lagi. Guru sejati Gunung Hitam, mengapa Anda harus tunduk padanya? Biarkan dia menyerang. Itu tidak akan jadi masalah. Mungkinkah dia benar-benar bisa melukai Anda? Tepat sekali guru sejati Gunung Hitam. Keluarga Lin dan orang ini telah menghinamu dalam segala hal. Selama kau menahan serangan ini, mereka akan sepenuhnya yakin dan menerima hukuman berat. Mengapa kau membiarkan mereka lolos? Kalian semua cepat diam. Nyawa orang tua ini adalah yang utama. Lin Yi, cepat tarik tanganmu. Cepat tarik tanganmu. Aku menang begitu saja, dan mendapatkan 5 juta. Mereka tidak mencoba menipuku kan? Guru sejati Gunung Hitam, kau harus menepati janjimu. Orang tua ini telah berkultivasi selama 1000 tahun. Bagaimana mungkin aku bisa menipumu? Cepat tarik kemampuan ilahimu. Tuan Tualin, apakah transaksi ini dianggap selesai? Uang ini. Terima kasih. Ki sejatinya begitu murni. Namun dia begitu serakah akan kekayaan. Ini jelas bukan citra seorang master. Mungkinkah dia sepertiku kuat di luar tetapi lemah di dalam, hanya ingin mengambil sejumlah uang? Guru sejati Gunung Hitam ini begitu mudah dan cepat melepaskan keluarga Lin. Mungkinkah dia takut pada Lin Yi? Kurasa dia hanya terkenal namanya saja. Itu benar. Barusan tangan anak ini bersinar. Mungkinkah itu ki sejati yang legendaris? Tampaknya dia adalah ahli perkasa yang sesungguhnya. Eman Mudalia memiliki kemampuan seperti itu di usia yang begitu muda. Benar-benar mendapatkan kekaguman kami. Kami sedikit menyinggung barusan. Mohon jangan tersinggung. Ya, Mamang. Ya teman muda, kudengar kau melakukan siaran langsung. Apa nama saluranmu? Di masa depan kami semua akan sangat mendukungmu. Bukan apa-apa, sama sekali bukan apa-apa. Produk-produk dari Three Rails Media kami sangat beragam. Selalu ada satu yang cocok untuk semua orang. Semua orang bisa pergi dan melihat-lihat dan memilih sesuatu. Guru, tolong cepat katakan sesuatu. Mereka semua percaya sekarang bahwa Anda takut pada Lin Yi. Bagaimana kita akan mengurus diri di Jiangchen? Mulai sekarang, bocah ini telah menghinaku dengan segala cara yang mungkin. Apakah dia benar-benar percaya bahwa aku guru sejati Gunung Hitam? Terbuat dari lumpur. Cukup. Hari ini adalah jamuan ulang tahun orang tua ini. Kamu benar-benar berpikir aku takut padamu, bukan? Guru sejati Gunung Hitam, tolong jangan salah paham. Ini terutama karena semua orang terlalu antusias. Aku tidak bisa menghentikan mereka. Kami akan pergi sekarang juga. Silakan nikmati ulang tahunmu perlahan. Selamat ulang tahun untukmu. Aku benar-benar berhasil mengelabui dia. Begitu penakut dan takut masalah. Dia pasti kuat di luar tetapi lemah di dalam. Berhenti di situ. Datang dan pergi sesuka hatimu. Apakah kau benar-benar berpikir sarang hantu Gunung Hitam milikku ini adalah pasar? Guru sejati Gunung Hitam, apa maksud dari ini? Kau baru saja bilang bahwa kau akan mengampuni keluarga Lin. Benar. Aku memang bilang aku akan mengampuni keluarga Lin. Tapi aku tidak pernah bilang aku akan mengampunimu. Kau bocah telah menghinaku dengan segala cara. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Aku memanggil harta karun berhargaku. Lin Yi, kau memukul orang tua ini 3 kali sebelumnya. Orang tua ini tidak akan menindasmu selama kau bisa menahan 3 serangan dari belati terbang pembantai abadi-abadiku. Dendam sebelumnya bisa dihapuskan sepenuhnya. Pisau terbang, guru sejati Gunung Hitam ini jelas-jelas memegang labu. Bagaimana dia bisa menyebutnya pisau terbang? Kurasa guru sejati Gunung Hitam telah oleh Lin Yi diledakkan hingga menjadi idiot. Diam, jika kamu kurang pengetahuan bacalah lebih banyak buku. Belati terbang pembasmi abadi dibentuk dari segumpal esensi vital bawaan. Benda itu tidak berwujud dan tidak berbentuk, sehingga dipelihara di dalam labu berharga.
Kamu hanya perlu membaca mantra, dan itu bisa memotong batu dan menghancurkan logam. Terbukti tak tertahankan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Belati terbang pembantai abadi-abadi. Itu adalah harta karun legendaris. Aku pasti mati kali ini. Apa yang harus kulakukan sekarang? Lin Yi, mengingat masa mudamu, kau hanya perlu mengungkapkan metode yang kau gunakan terakhir kali untuk memanfaatkan Ki Primal Biroron, dan aku bisa mengampunimu. Bagaimana? Kau tidak bercanda. Selama aku mengungkapkan cara memobilisasi Ki Primal Biloro, biarkan saja aku pergi. Tepat sekali. Jika kau mengatakan yang sebenarnya, aku bisa mengampuni nyawamu. Aku tidak menyangka Lin Yi ini begitu pengecut. Aku menyia-nyiakan semua kehati-hatianku. Baik. Tapi kau harus bersumpah. Katakanlah. Jika kau berani menyakitiku, semoga kau disambar petir. Apa masalahnya disambar petir? Jika aku menipumu lagi, semoga kultivasiku hilang sepenuhnya. Dan aku direduksi menjadi babi dan anjing. Bagaimana dengan itu? Baik. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Ki Primal dari Biro Rohku adalah Raja Roh yang secara pribadi memberikannya kepadaku. Kau bocah tak berguna. Kau berani mempermainkanku. Kau mencari mati. Tunggu, jika kau tidak percaya padaku, aku bisa membiarkan Raja Roh keluar dan menemuimu. Raja Roh, cepatlah keluar. Kalau tidak, aku akan kehilangan nyawaku. Semuanya terus berikan hadiah. Teruslah menari. Raja Roh, Lin Yi tampaknya sedang dalam masalah. Dia memanggilmu. Tidak apa-apa. Bocah itu sudah berada di dalam pagoda harta karun Qian Kun, berkultivasi selama 1000 tahun. Tingkat kultivasinya sudah lama mencapai alam dewa emas Luo Akun. Iblis kecil dari Gunung Hitam tidak bisa melukainya. Mencari uang adalah prioritas. Saudara-saudara, bergeraklah. Aku tamat. Sudah kubilang benda ini, ada perbedaan waktu kan? Guru sejati Gunung Hitam, Raja Roh mungkin sedang tidur. Kenapa kita tidak menunggu sebentar lagi? Biro Roh dan alam manusia telah terputus selama 300 tahun. Apakah kau benar-benar berpikir, aku guru sejati Gunung Hitam ini hanya seorang pelahap tak berguna? Kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan penderitaan fisik ini dengan benar. Guru sejati Gunung Hitam, semua yang kukatakan benar. Pertama, murnikan esensi senjata lalu edarkan energi. Misteri mendalam di dalamnya cocok dengan prion dan wanita. Sudah berakhir, sudah berakhir. Raja Roh benar-benar tidak bisa diandalkan. Mohon harta karun berbaliklah. Ini, apa yang sedang terjadi? Harta karunmu. Apakah itu rusak? Mustahil. Benar-benar mustahil. Belati terbang pembantai abadi ini. Bagaimana mungkin ia bahkan tidak membakar sehelai rambut pun? Darinya, aku tidak percaya. Harta karun ini diwariskan oleh Luya dari Kunlun. Prinsip mendalam rahasianya selaras dengan bawaan. Mohon harta karun berbaliklah. Astaga, ini besar sekali. The film was translated and narrated by M Media. Raja Roh, kau membiarkannya pergi begitu saja. Kecilkan suaramu. Mohon tunggu. Siapa kau? Aku adalah Raja Roh dari Biro Roh. Aku mengamati bahwa pahala dan kebajikan mengelilingi tubuhmu. Kamu seharusnya menerima nasib baik. Dengan ini aku menetapkan dan menganugerahkan kepadamu gelar Nanak Roh dari Biro Roh. Apakah kamu bersedia? Aku. Aku bisa menjadi pejabat di Biro Roh. Tentu saja aku bersedia. Terima kasih Raja Roh yang terhormat. Ini juga berhasil. Luar biasa. Baiklah. Turunlah dan bersiaplah untuk bekerja. Ya. Terima kasih Raja Roh yang terhormat. Raja Roh. Itu adalah langkah yang brilian. Brilian apa yang brilian dari itu? Tahukah kamu bahwa setelah meminum semangkuk sup ini, pengalaman kerja bertahun-tahun hilang? Tahukah kamu betapa sulitnya melatih karyawan berpengalaman saat ini? Sahabat muda Lin Yi, kamu harus memikirkan solusi dengan serius. Sejak kita mulai siaran langsung,
Sekelompok besar veteran di Biro Roh ini membuat keributan tentang keinginan untuk bereinkarnasi, berbicara tentang menikmati kenikmatan tertinggi dunia fana. Jika hal-hal terus seperti ini, Biro Roh ini pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Itu benar. Kehidupan di Biro Roh memang membosankan. Semua orang menghasilkan uang, tetapi selain makan dan minum, sepertinya tidak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ya selain makan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Raja Roh, kita harus memperkaya kehidupan santai semua orang. Misalnya pemandian dengan layanan lengkap. Pijat kaki, ruang karaoke. Mari kita mulai ini. Mandi spa kaki ruang karaoke. Bayangkan saja ini. Ketika Anda telah bekerja keras sepanjang hari, menyeret tubuh Anda yang kelelahan, kembali ke kamar kecil yang dingin. Betapa kosongnya. Begitu sepi dan terisolasi. Pikirkan lagi, ketika Anda telah bekerja sepanjang hari, seseorang untuk membasuh kelelahan dari tubuh Anda, seseorang untuk memijat bahu dan kaki Anda, seseorang untuk menemani Anda bernyanyi keras-keras. Kehidupan seperti itu. Tidakkah Anda ingin mencobanya? Aku mau. Tepat sekali. Kalau kau nak semua pun nak. Jika ini dibuka, itu pasti akan menjadi sukses besar. Selain itu ini tidak hanya dapat mempercepat aliran dana di Biro Roh, tetapi juga memperkaya dan menenangkan dunia spiritual semua orang, membunuh dua burung dengan satu batu. Tepat sekali. Mandi, spa kaki, ruang karaoke, mari kita mulai. Mulai saja. Mari kita mulai. Untungnya aku lari cepat. Kalau tidak, aku benar-benar akan menderita kerugian di tangan bocah itu. Guru, apakah Lini itu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Bahkan Anda tidak bisa mengatasinya. Apakah dia layak? Aku telah berkultivasi selama 1000 tahun. Memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan mengisi lautan. Aku hanya tidak ingin melawannya. Takut itu akan memengaruhi fondasi garis keturunan Gunung Hitamku. Guru bijaksana. Tetapi dengan Lini yang menyebabkan gangguan seperti itu, kekayaan berbagai kepala keluarga di Jiangchen, saya khawatir tidak akan dengan patuh diserahkan. Ini benar-benar aneh. Aku akan melaporkan ini dengan jelas kepada guru. Sebelum membuat keputusan akhir, mengambil 5 organ dalamku sebagai panduan, dan 3 jiwaku sebagai pengorbanan. Aku dengan rendah hati berlutut dan memohon garis keturunan Gunung Hitam, Patriark pendiri, Iblis Abadi Jubah Hitam, untuk mewujudkan roh sejatinya. Murid Kiao Kun bersujud di hadapan guru. Murid cucu Yuan Hui bersujud di hadapan Iblis Abadi Jubah Hitam. 100 tahun telah berlalu. Seperti asap di depan mata. Kamu memanggilku hari ini. Apakah sudah tiba waktunya untuk membangun kembali siklus reinkarnasi? Murid ini tidak kompeten. Kali ini aku membangunkanmu. Hanya karena Biro Roh. Biro Roh telah muncul kembali di dunia fana. 100 tahun yang lalu, Biro Roh tiba-tiba memutuskan kontak dengan alam manusia. Biro Roh sekarang pasti menderita akibat kemunduran semua industri dan menipisnya energi spiritual. Bagaimana mungkin masih ada Ki Primal Biro Roh? Izinkan aku menyelidiki. Salam kepada Raja Roh. Tidak buruk, tidak buruk. Itu persis seperti yang aku suka. Sahabat kecil Lin Yi, mari kita coba bersama. Itu semua milikmu. Milikku. Dao surgawi kacau dan tidak terduga. Mungkinkah ini adalah anomali yang melegenda? Kiao Kun, apakah kamu bisa memastikan latar belakang orang itu? Murid ini benar-benar tidak kompeten. Belati terbang pembunuh abadi dan cincin 5 alamat milik murid ini. Keduanya dengan mudah dihancurkan oleh bocah itu. Aku benar-benar tidak bisa menentukan tingkat kultivasinya. Tidak bisa menentukan tingkat kultivasinya. Mungkinkah dia semacam monster tua yang bersembunyi selama 1000 tahun? Iblis Abadi Jubah Hitam. Saya mengenali orang itu. Dia ditabrak dan tewas beberapa hari yang lalu. Dan tiba-tiba bangkit kembali. Menilai dari perkataan dan tindakannya, itu pasti orangnya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi semacam monster tua yang berkultivasi selama 1000 tahun? Bangkit dari kematian. Mungkinkah dia salah masuk ke Biro Roh dan mendapatkan kesempatan yang menguntungkan? Kiao Kun,
Kamu harus menemukan cara untuk memastikan latar belakang orang ini. Ini. Guru. Tidak ada harta sihir murid ini yang efektif. Tidak masalah. Aku menganugerahkan kepadamu panji 5 elemen kekacauan primordial dan pil pemecah batas 9 asal ini. Aku juga akan mengamati secara rahasia. Kalau kau tak mampu kalahkan aku pasti turun tangan. Murid. Aku bersujud dan berterima kasih kepada guru. Sahabat kecil ini, kamu benar-benar tahu cara menikmati diri sendiri. Aku benar-benar tidak menduganya, bahwa hal-hal yang begitu menyenangkan ada di dunia ini. Raja Roa, selama Anda menjamin keselamatan saya, di masa depan, akan ada banyak hal untuk Anda nikmati. Bagaimana kalau Anda mengizinkan saya masuk ke pagoda spiritual itu lagi, untuk berkultivasi sedikit, dan meningkatkan kekuatan saya? Berkultivasi. Kalau kau kultivasi lagi kau naik surga betul. Tidak mungkin. Bisnis utama kita penting. Siaran langsung akan segera dimulai hari ini. Baiklah. Pertama-pertama, mulai siaran dulu. Mulai siarannya dulu. Astaga. Hadiah-hadiah ini dikirim begitu agresif. Apakah saya sepopuler ini sekarang? Streamer hubungi aku, cepat hubungi aku. Babiku hilang. Cepat hitung untukku, di mana dia berada. Ini adalah penaklukan. Apakah ini pria The cupu film orang was terkaya di translated Jiangcheng? and Dia terlihat narrated biasa by saja. M-Media. Siapa? Siapa bilang saya terlihat biasa saja? Saya jelas terlihat sangat tampan kan? Baiklah. Antusiasme semua orang, saya sudah merasakannya. Sekarang kita mulai menghubungkan garis. Mari kita lihat siapa yang kecepatan tangannya paling cepat. Astaga, ada apa? Guru Lin. Tuan Lin, ini aku. Kakak jangan berdiri terlalu dekat. Baiklah. Jadi ini Tuan Tualin. Urusan apa yang Anda miliki dengan saya? Astaga, apakah ini Lin Jiuhai, orang terkaya di Jiangchen? Aku akhirnya bisa melihatnya secara langsung. Streamer ini luar biasa. Dia benar-benar menyembuhkan orang terkaya itu. Guru Lin. Terakhir kali aku pergi terburu-buru. Ada sesuatu yang lupa aku beritahukan padamu. Aku berpikir, mungkinkah kau bisa membantuku mencari seseorang? Mencari seseorang. Itu seharusnya cukup sederhana. Tuan Tualin, siapa yang Anda cari? Aku ingin memintamu membantuku mencari cucuku. Mencari cucu Anda. Ya Tuhan, cucu orang terkaya itu hilang. Kakak-kakak, aku adalah cucumu yang telah hilang selama bertahun-tahun. Tuan Tuali, jika Anda tidak keberatan, aku akan mengakui Anda sebagai kakekku. Aku adalah cucu Anda. Tuan Tualin, Anda tidak bercandakan. Lihat, begitu banyak orang ingin menjadi cucu Anda. Apakah cucu Anda benar-benar hilang? Ya. Guru Lin Ye. Kau harus mencari cara. Bantu aku menemukan cucu ini. Jika kau membantuku menemukannya, pesawat apapun, meriam atau peluncur roket, dan sesuatu itu, sebanyak apapun yang kau mau, aku akan memberikannya padamu. Baiklah. Tuan tua saya menerima tugas ini. Karena saya sudah setuju, saya pasti akan menanganinya dengan benar untuk Anda. Sekarang izinkan saya mencoba mencarinya untuk Anda terlebih dahulu. 9 revolusi kembali ke asal. Pelacakan garis darah. Tuan Tualin, ini adalah seni pelacakan garis darah. Energi vital ini, setelah menemukan cucu Anda, akan hilang dengan sendirinya. Saya akan mengirimkan alamatnya kepada Anda nanti. Anda hanya perlu pergi ke sana. Bagus, bagus, bagus. Guru Lin benar-benar memiliki kemampuan ilahi yang hebat. Cepat cari dia. Pergi. Mengapa benda ini langsung menghilang? Bukankah seharusnya benda itu terbang keluar? Guru Lin, apa maksud semua ini? Ini mungkin pertama kalinya saya mencari seseorang. Ada sedikit kesalahan. Jangan khawatir, saya akan coba lagi. 9 revolusi kembali ke asal. Darah, pergilah pelacakan garis darah. Pergi. Mungkinkah saya cucu Anda? Streamer ini benar-benar tidak tahu malu. Melihat bahwa dia adalah orang terkaya, dia langsung mulai berpura-pura menjadi cucunya. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu. Kakek, aku cucumu. Tuan Tualin, mungkin saja di antara kita yang terpisah oleh layar, seni pelacakan garis darah ini mengalami beberapa kesalahan. Besok saya akan mengunjungi Anda secara langsung.
dan saya pasti akan menemukan cucu Anda untuk Anda. Baiklah. Lin Yi. Lama tidak bertemu. Yuan Hui. Lin Yi. Jika kamu ingin menyelamatkan 2 orang dari keluarga Lin, maka temui di Gunung Hitam besok pagi. Kalau tidak, nyawa kedua anggota keluarga Lin itu akan tidak pasti. Mereka bahkan berani menculik orang terkaya di Jiangchen. Apakah orang ini gila? Ini bukan akting kan? Hanya untuk meningkatkan popularitas streamer. Diorang jemput orang terkaya Jiangchen kerjasama. Maaf. Hadirin, situasi darurat. Saya akan mengakhiri siaran sekarang. Lin Yi ini. Apa yang sedang terjadi? Pasti guru sejati Gunung Hitam itu datang untuk membalas dendam. Terakhir kali saya membuatnya kehilangan muka dan mencegahnya menipu banyak uang. Dia melampiaskan amarahnya pada keluarga Lin. Kalau begitu ini adalah bencana. Katakan padaku, mereka secara khusus menyebut namamu untuk pergi. Jika sesuatu terjadi pada kedua anggota keluarga Lin ini. Jika sesuatu terjadi, maka ruang siaran langsung kita mungkin tidak bisa dilanjutkan. Jangan khawatir. Menilai dari teknik rahasia barusan, Lin Jiuhe ini mungkin benar-benar kakek saya. Aku pikir di dunia ini, aku tidak punya kerabat lagi. Mempertimbangkan emosi dan nalar, aku harus pergi. Baik, kalau begitu, aku akan mengajarkanmu beberapa teknik rahasia lagi untuk pertahanan diri. Kali ini aku jamin. Keamanan mutlak. Guru, kita hanya menyelidiki latar belakang Lin Yi. Mengapa kita harus datang ke altar persembahan penting ini? Terakhir kali aku menderita kerugian di tangan bocah itu. Bagaimana mungkin aku ceroboh kali ini? Tempat ini luas. Cukup bagiku untuk melepaskan kemampuan ilahiku. Aku jamin bahwa Lin Yi akan datang, tetapi tidak akan pernah kembali. Mengenai Anda, bagaimana Anda yakin bahwa bocah itu pasti akan datang ke sini? Guru, yakinlah. Lin Yi memiliki ikatan yang dalam dengan keluarga Lin. Dia bahkan mungkin adalah cucu kandung Lin Jiuhe. Dia pasti akan datang. Jika memang begitu, maka kita hanya perlu menunggu dengan tenang di sini. Menunggu ikan besar memakan umpan. Ikan besar telah memakan umpan. Aku hanya tidak tahu apakah ikan besar ini adalah kau guru sejati Gunung Hitam ini. Atau muridmu Yuan Hui. Bagus, bagus, bagus. Kamu Lin Yi. Kau telah menghinaku dalam segala hal. Jika aku menghancurkanmu hari ini, maka 100 keluarga Jiangan pasti akan tunduk dan mematuhiku. Usaha besarku bisa tercapai. Ingatanmu benar-benar buruk. Aku mengampuni nyawamu terakhir kali. Namun kali ini, kau masih berani secara terbuka menculik manusia biasa. Apakah kau tidak takut bahwa sosok yang perkasa akan menghancurkanmu? Saat ini energi spiritual di dunia fana lemah. Di mana akan ada tokoh perkasa. Mengenai dirimu, kau telah mendapatkan beberapa kesempatan di Birorol. Kau pikir kau tak terkalahkan di bawah langit. Lihat bagaimana aku menghancurkanmu. Tunggu. Bocah, apa yang sedang kau coba lakukan sekarang? Aku datang ke sini untuk menyelamatkan orang. Di mana Tuan Tualie dan Lin Tianqian. Aku bahkan belum melihat mereka. Mengapa aku harus melawanmu? Kau bocah, jika kau menang, orang tua ini secara alami akan melepaskan mereka. Apa kau pikir aku akan berbohong padamu? Aku membenci orang tua bangka. Kata-katamu adalah kebohongan yang tidak berharga. Kau sebelum nikah katakan sentuh keluarga Lin, tetapi kau berbalik dan menculik mereka. Apakah kau tidak punya rasa malu? Kaulah yang berbicara omong kosong. Seluruh keluargamu berbicara omong kosong. Aku memberitahumu, penculikan itu dilakukan oleh muridku. Apa hubungannya itu denganku? Orang tua ini telah berkultivasi selama 1000 tahun dan tidak pernah berbohong. Selama kau bisa mengalahkan orang tua ini pasti akan melepaskan orang-orang itu. Aku sama sekali tidak akan mengingkari kata-kataku. Baiklah. Kalau begitu aku akan memukulmu sampai kau menyerah. Raja Roh. Raja Roh, kali ini Anda harus mengawasi dengan cermat. Raja Roh, kedengarannya seperti seseorang memanggilmu. Tidak peduli. Bocah itu sudah memiliki kultivasi Dewa Emas Luo Akun. Aku juga mengajarkan beberapa teknik rahasia padanya. Hidupnya aman. Ya. Mengapa Raja Roh tidak membalas pesan lagi? Dia pasti mencoba mengujiku lagi. Kalau begitu aku harus lebih tangguh. Langit dan bumi tak terbatas. Qian Kun meminjam hukum. Wilayah orang tua ini, bagaimana aku bisa membiarkanmu mengambil inisiatif? Panji 5 elemen kekacauan purba. Pergi.
Ini adalah formasi. Tepat sekali. Lin Yi. Ini adalah formasi agung 5 elemen Ocean Yuan. Bahkan jika seorang dewa tanah datang, dia akan sangat menderita. Hari ini, kau bisa menikmati pengalaman ini sepenuhnya. Panji api berkobar merah. Apoy. Bangkit. Aku tamat. Raja Roh tidak mengajariku cara memecahkan formasi. Bocah. Panji api berkobar merah ini dapat memanggil api sejati Samadhi. Membakar jiwa ilahi orang. Jika kau mengaku dengan jujur dan memberitahuku dari mana biro roh asli kediaman spiritualmu berasal, aku mungkin mempertimbangkan mengampuni hidupmu. Itu tidak benar. Bukankah sudah kukatakan padamu, itu adalah Raja Roh. The film was translated and narrated by M Media. Tunggu, itu salah. Mengapa api ini tidak panas? Guru, apa yang terjadi di sini? Ini tidak benar. Api sejati Samadhi ini dapat membakar habis segalanya. Bagaimana mungkin bahkan sehelai rambut pun tidak terbakar? Gunung hitam. Apimu terlihat mengesankan, tetapi tidak berguna. Kau tidak menggunakannya hanya untuk menakutiku, kan? Guru, mungkinkah apinya tidak cukup kuat dan terhalang oleh artefak pertahanan bocah itu? Itu mungkin saja. Tunggu aku meningkatkan intensitas api ini. Saat itu, kita akan membuat anak ini berlutut dan memohon ampun. Panji pembangkit angin mendalam surgawi. Angin bangkit. Guru, salah. Itu adalah panji api berkobar api merah. Apa yang kau tahu? Api meminjam kekuatan angin. Dengan augmentasi angin mendalam surgawi ini, bahkan jika anak ini tidak mati, dia masih akan kehilangan selapis kulit. Mari kita tunggu dan lihat. Guru sungguh brilian. Dengan api ini, bahkan jika Lin Yi itu memiliki 1000 keterampilan, dia tidak akan bisa menggunakannya. Api ini terlihat ganas. Tapi mengapa tidak memiliki suhu sama sekali? Mungkinkah Raja Roh diam-diam membantuku? Itu perhatian. Nyaman. Guru, di dalam api ini, mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Mungkinkah Lin Yi sudah terbakar sampai mati? Jangan khawatir. Anak ini memiliki sesuatu yang tidak biasa tentang dirinya. Dia tidak akan mati semudah itu. Aku akan memurnikannya selama 1 Shichen. Dan biarkan dia menikmatinya dengan benar. Hanya berdiri di sini bukanlah cara yang tepat. Raja Roh, dia tidak pernah mengajariku cara memecahkan formasi. Apa yang harus kulakukan? Aku belum makan sepanjang hari. Biarkan aku mengambil sesuatu untuk dimakan dulu. Tua, apakah Anda mencium sesuatu? Baunya seperti ubi jalar panggang dan ayam panggang. Diam. Kau adalah seorang kultivator. Bagaimana kau bisa serakah akan keinginan mulut dan perut? Selain itu, di tempat terpencil dan terasing ini, dari mana datangnya ubi jalar panggang dan ayam panggang ini? Tua, itu benar. Sepertinya keluar tepat dari api ini. Ini, mungkinkah Lin Yi sudah dipanggang sampai matang? 99 kembali ke asal. 10.000 metode kembali ke 1. Formasi runtun. Kau, bagaimana kau masih bisa makan? Kalian mau
Kau sudah keterlaluan. Kau benar-benar berani menggunakan api ilahiku untuk memanggang ubi jalan. Kau bahkan memanggang ayam. Apakah kau punya moralitas, kepatutan, integritas, atau rasa malu? Formasi apimu ini benar-benar membosankan. Itu tidak bisa membakarku sampai mati. Namun aku tidak bisa keluar. Aku benar-benar kelaparan dan tidak punya pilihan. Jadi aku mencukupi diri sendiri. Kau tidak bisa menyalahkanku. Guru, bahkan api sejati Samadhi tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Apa yang harus kita lakukan? Hantu tua, formasimu ini tidak bisa mengalahkanku. Bagaimana kalau begini? Kau biarkan aku keluar, dan kita bertarung dengan benar untuk menentukan pemenang dan pecundang. Kebetulan Raja Roh mengajariku beberapa mantra, dan aku ingin mencobanya. Sialan. Bocah ini pasti menyembunyikan hal aneh lainnya. Jika aku membiarkannya keluar, lelaki tua ini pasti tidak akan punya peluang untuk menang. The film was Bocah, translated and kau ingin narrated keluar, by M baiklah. Media. Tapi kau harus mengandalkan kemampuanmu sendiri. Apakah kau pikir formasi agung 5 elemen primordialku hanya memiliki kekuatan sebesar ini? Baiklah. Lalu jurus apa lagi yang kau miliki? Cepat gunakan. Aku masih cemas untuk kembali dan siaran langsung dengan Raja Roh. Diam-diam melindungiku. Aku menolak untuk percaya. Siapapun bisa menyakitiku. Bocah bermulut kuning. Apakah kau mencoba mengejek ketidakmampuanku? Baiklah. Keagungan kekuatan surgawi. Dewa petir bantu aku. Petir ilahi ungu. Bangkit. Lini, aku mempertimbangkan bahwa kultivasimu tidak mudah, dan awalnya bermaksud mengampuni hidupmu. Tetapi kau keras kepala dan tidak dapat diperbaiki, mempermalukanku dalam segala hal. Petir ilahi ungu ini adalah api kekerasan tertinggi dan yang paling murni, antara langit dan bumi. Pergi dan nikmati. Rasa sakit membersihkan sumsum dan mencuci tendonmu. Ini buruk. Kekerasan tertinggi, secara khusus menangkal energi biro roh. Benar-benar berpura-pura, tersambar petir. Apakah kau menyesal sekarang? Terlambat. Petir. Kilat mengalir keluar. Jatuh-jatuh larut. Pukul-pukul. Guntur ilahi ini benar-benar kuat. Guru sangat perkasa. Hanya seorang manusia biasa. Jika aku masih tidak bisa menanganinya dengan mudah, maka beberapa ribu tahun terakhir ini akan sia-sia dikultivasi. Lini, apakah kau tahu? Itu saja sudah berakhir. Petirmu ini mustahil palsukan. Aku belum merasakan apa-apa. Tidak ada rasa sakit. Lalu mengapa kau berteriak barusan? Omong kosong. Ketika kau melihat petir menyambarmu, bukankah kau akan terkejut? Tunggu sebentar. Kalian mustahil telah tertipukan. Api ini tidak panas, petirnya tidak sakit. Dan formasi 5 elemen kekacauan purba macam apa ini? Pedagang tidak bermoral mana yang menjual ini padamu? Bahkan ada satu bendera yang hilang. Diam! Beraninya kau menghina guru pendiriku. Kau akan mati 10 kali tanpa ampun. Baiklah. Hari ini aku akan dengan benar membuatmu menderita sedikit. 5 elemen yin yang langit dan bumi terbalik. Bentuk kembali angin dan api dan panggil petir surgawi lagi. Bangkit. Melebur. Aku menggunakan kultivasi 1000 tahunku untuk mengaktifkan formasi agung ini. Aku menolak untuk percaya bocah ini masih bisa menahan ini. Lini, sekarang kau tahu betapa kuatnya ini kan? Kau bahkan tidak bisa berteriak kesakitan lagi. Tunggu, tidak. Ini sangat menggelitik. Apa yang kalian lakukan di sini sama seperti elektroterapi. Rasanya kesemutan dan mati rasa. Rasanya sangat nyaman. Sialan. Bocah, mari kita lihat berapa lama kau bisa mempertahankan keberanian The ini. film was translated and narrated by M Media. Hebat. Sedikit lebih keras. Bocah, kau sudah keterlaluan. Turun. Turun. Guru,
kita tidak bisa meningkatkan kekuatannya lagi. Sepertinya formasi besar ini bermasalah. Teknik petir ini terlalu berat. Formasi ini akan meledak. Sudah berakhir. Jika formasi ini meledak, dengan kekuatan sebesar itu, lini dia pasti akan mati. Tugas yang diberikan oleh guru pendiri belum selesai ini. Orang tua, apakah kau pecundang yang tidak mau kalah? Mengapa susunanmu juga mencakup sebuah ledakan? Mustahil. Kekuatan ledakan ini, bahkan aku tidak bisa menahannya. Bagaimana dia masih bisa sama sekali tidak terluka? Aku sudah memberitahumu. Kau pasti telah ditipu oleh seseorang, dan kau bilang itu sangat kuat. Susunan 5 elemen kekacauan purba ini, pada dasarnya tidak sekuat itu. Dan itu, bahkan meledak. Bukankah ini penipuan terang-terangan? Mustahil. Guru pendiri tidak akan pernah menipuku. Kau pasti selama ini berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Bicaralah, apa tingkat kultivasi sejatimu? Berani-beraninya kau mengejek orang tua ini selama ini. Mengenai tingkat kultivasiku, aku memang punya sedikit. Tapi itu hanya lumayan saja. Tidak ada yang layak disebutkan. Hal utama adalah aku punya orang-orang di bawahku. Kau mengerti? Di bawah. Yang di bawah. Biar ku beritahu sesuatu baik. Cepat lepaskan orang-orang dari keluarga Lin. Kau tidak mampu memprovokasi orang-orang di bawahku. Bagus, bahkan sekarang kau tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, benarkah begitu? Kalau begitu jangan salahkan orang tua ini karena bersikap kejam. Ini adalah pil pemecah batas 9 yuan, yang secara pribadi dianugerahkan oleh guru pendiri, yang dapat membantuku sementara waktu menembus batas, hingga ke alam Dewa Emas Luo Akun. Pada saat itu, tidak peduli di alam manapun kau berada, aku bisa dengan mudah mengatasimu. Bocah, apakah kau takut sekarang? Kau mungkin belum pernah seumur hidupmu melihat seorang Dewa Emas Luo Agung, bukan? Hari ini aku akan membiarkanmu melihatnya dengan baik. Tidak. Aku hanya berpikir. Telur sebesar itu. Ini. Tidakkah kau akan tersedak menelannya? Jorok, aku lihat kau hanya ketakutan dan sengaja mencari masalah. Makanlah, jika kau ingin memakannya. Lagi pula itu tidak berguna. Aku sudah memberitahumu. Aku punya orang-orang di bawahku. Bahkan immortal darat pun tidak akan berarti. Baiklah bocah, teruslah berpura-pura. Bahkan jika kau punya dukungan apa peduliku menghadapi tekanan alam Dewa Emas Luo Akun. Bahkan kau bocah harus berlutut. Karena ini adalah hukum langit dan bumi yang tidak dapat diubah. Guru. Inilah Dewa Emas Luo Akun. Aku merasa sangat kuat. Guru, cepat tarik kembali tekanannya. Aku hampir tidak tahan. Apa yang kau lakukan? Apakah kau sedang berakting atau melakukan lawak? Yang satu berpura-pura, yang satu mendukung. Di mana tekanannya? Tekanan apa yang kau bicarakan? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah tekanan yang asli tak terbantahkan dari alam Dewa Emas Luo Akun. Bagaimana kau bisa tetap begitu tenang? Orang tua. Kau pasti tertipu lagi. Seseorang memasang jebakan untukmu. Eliksir ini pasti juga palsu. Kau diperlakukan seperti domba gemuk. Dan dicukur habis. Sialan. Apakah orang tua ini tidak tahu apakah itu nyata atau palsu? Baiklah. Kalau begitu orang tua ini akan membiarkanmu merasakan kekuatan alam Dewa Emas Luo Akun. Itu datang. Akhirnya tiba. Teknik penyelamat hidup yang diajarkan Raja Roh kepadaku. Aku akhirnya bisa mencobanya. Bagaimana ini mungkin? Serangan Dewa Emas Luo Agung orang tua ini
bahkan tidak bisa mendekatinya. Raja Roa, tolong jangan menyerang dulu. Aku ingin mencoba teknik rahasia yang kau ajarkan padaku. Ini. Orang tua. Gerakan tadi tidak dihitung. Pukul aku lagi. Aku sudah setuju dengan orang-orang di bawah. Dia tidak akan ikut campur. Bocah sialan. Lihat gerakanku. Orang tua, apakah kau menderita ginjal lemah? Mengapa kau begitu lemah? Aku. Bagaimana kalau begini? Makan ubi jalan untuk memulihkan diri. Isi penuh dan kemudian kita bisa bertanding lagi. Apakah dia mempermalukanku? Apakah dia mempermalukanku? Baiklah bocah. Tunggu dan lihat serangan kekuatan penuh orang tua ini. 3 jiwa meninggalkan raga. 6 napas sebagai pemandu. Teknik rahasia Gunung Hitam. Baiklah. Kalau begitu aku juga akan bergerak. Rotasi Yin Yang. Lindungi tubuh sejatiku. Pergi. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Hancur hanya dengan mengangkat tangan. Serangan kekuatan penuh The dari film Dewa was Emas Luo Akun. translated and Mungkinkah itu? narrated by Mungkinkah M dia Media. benar-benar? Dengan tingkat kultivasi Dewa Emas Luo Akun. Sepertinya, kita hanya bisa meminta guru pendiri untuk turun. Aku. Apakah ini benar-benar kebetulan? Tapi Raja berkata aku. Lebih baik dalam segala aspek. Menggunakan 5 organku sebagai pemandu. 3 jiwaku sebagai persembahan. Aku dengan hormat mengundang Immortal Iblis. Untuk mewujudkan wujud sejatinya. Immortal Iblis. Anak ini adalah orang yang dapat memobilisasi lini yang mengendalikan Ki Primal Biroron. Aku benar-benar tidak bisa mengatasinya. Mohon Immortal ulurkan bantuan. Kiao Kun. Kau menjadi semakin tidak berguna seiring bertambahnya usiamu. Bahkan anak muda biasa seperti ini, kau tidak bisa menaklukkannya. Immortal Anda mungkin tidak tahu ini. Anak ini sangat aneh. Mohon maafkan aku Immortal Iblis. Tunggu sebentar. Siapa dia? Tutup mulutmu. Ini adalah pendiri garis keturunan Gunung Hitamku. Guru pendiri. Immortal Iblis. Mengapa setelah memukul yang junior, seorang tetua muncul? Setelah memukul tetua, yang lebih tua lagi muncul. Garis keturunan Gunung Hitammu benar-benar diturunkan dari generasi ke generasi. Kau bocah cukup menarik. Ki Biroroh menyelimuti seluruh tubuhmu. Sepertinya kau sangat terlibat dengan Biroron. Akhirnya seseorang yang mengerti telah tiba. Aku sudah memberitahu mereka, Ki Primal dari Biroroh yang kumiliki ini dipinjamkan kepadaku oleh Raja Roa. Apakah kau mengatakan Raja Roh meminjamkanmu Ki Primal Biroron dan bahkan menghidupkanmu kembali? Memberimu kultivasi untuk menghadapi garis keturunan Gunung Hitamku. Orang yang mengerti melihat dengan jelas. Aku sudah memberitahu mereka. Aku punya koneksi, tapi kedua orang bodoh itu hanya menolak untuk mempercayainya. Cukup. Omong kosong belaka. Biroroh dan alam manusia telah terputus selama 100 tahun. Semua industri telah lama layu. Dan energi spiritual telah habis. Bahkan jika kau benar-benar pergi ke Biroron. Bagaimana mungkin Raja Roh memiliki kekuatan sihir untuk menghidupkanmu kembali? Itu sederhana. Aku membantu merevitalisasi ekonomi Biroroh. Ketika mereka punya uang, semua industri di Biroroh berkembang pesat, dan energi spiritual pulih secara alami. Mengucapkan klaim tak berdasar. 1 abad kemerosotan. Bagaimana mungkin bisa dihidupkan kembali dalam semalam? Sepertinya, jika aku tidak membuatmu menderita sedikit, kau tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Aku menyerah. Garis keturunan Gunung Hitammu. Semua. Babi. Immortal Iblis anak ini. Dia bilang kita bodoh. Immortal Iblis, aku baru saja mengonsumsi pil pemecah batas 9 asal.
mencapai alam abadi duniawi. Namun aku bukan. Tandingan anak ini dalam satu serangan pun, Immortal Iblis. Kau harus sangat berhati-hati. Apa kau pikir abadi ini sama denganmu? Tidak kompeten. Ibu misterius 5 organ dalam. 6 jia dan 6 ding. Manifestasi iblis langit. 10.000 hantu menyambut. Bangkitlah. Nah, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan dariku Immortal Iblis. Astaga. Yang tua ini memang lebih ganas daripada yang muda. Raja Roh. Cepat dan mulai bekerja. Selesai sudah Raja Roh tidak bisa diandalkan. Dia belum tertidur lagi kan? Kurasa aku harus melakukannya sendiri. Langit dan bumi sekte misterius. Akar dari semua keberadaan. Nah, berhentilah melakukan perlawanan sia-sia. Di hadapan abadi ini, semua perjuanganmu sia-sia. Aku masih harus memperjuangkannya. Panggil kembali. Yang mulia langit transformasi universal dan suara menggelegar. Kurang ajar. Seekor semut sepertimu berani memanggil dewa-dewa kebenaran dari Departemen Petir. Apa kau layak? Ini. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar berhasil memanggil dewa-dewa kebenaran untuk bantuan. Guru, lihat-lihat. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Astaga. Apakah aku sekuat itu? Iblis tua ini juga takut. Sudahlah. Teknik petir. Pergi. The film was translated and narrated by M Media. Immortal Iblis. Apa kau baik-baik saja? Kau. Sebenarnya apa tingkat kultivasimu? Aku juga tidak tahu. Raja Roh berkata kultivasiku tidak tinggi maupun rendah, biasa-biasa saja. Apel. Biasa-biasa saja, tidak tinggi maupun rendah. Kau boleh panggil dewa petir. Dan melukai parah orang tua ini. Kau pasti berbohong. Aku hanya belajar beberapa hal, hanya untuk membela diri itu saja. Katakan padaku, apakah ada kemungkinan bahwa itu adalah masalah dengan garis keturunan gunung hitammu sendiri? Kau. Masalah kami. Yaitu, mungkinkah teknik kultivasimu palsu? Kau pikir itu luar biasa, padahal itu cuma barang murah kaki 5. Aku merasa, mengingat kecerdasanmu, sangat mungkin kau telah ditipu. Mustahil. Kultivasi abadi ini menyaingi penciptaan itu sendiri. Bagaimana mungkin itu begitu tidak berharga? Jelas kau bocah. Sedang berpura-pura lemah untuk menjebak. Hari ini orang tua ini harus melihat apa tingkat kultivasi sejatimu. Bahkan jika aku kalah, aku harus kalah dengan pemahaman. Ini adalah mutiara 9 harta karun purba. Ini dapat menguji energi spiritual seseorang dan menentukan tingkat kultivasi seseorang. Kultivator biasa. Setelah berkultivasi hingga alam puncak dapat menyalakan 3 mutiara. Seorang abadi darat dapat menyalakan 6 mutiara. Hanya pada alam abadi sejati kesatuan agung, seseorang dapat menyalakan 9 mutiara. Nah, hari ini aku akan melihat sebenarnya siapa dirimu. Itu bagus. Aku tidak pernah tahu apa tingkat kultivasiku atau di alam mana aku berada. Harta karunmu sangat cocok untuk ini. Immortal Iblis kau. Mengapa kau membantu anak ini? Jangan khawatir. Harta karun ini dapat menentukan kultivasi seseorang dan itu juga dapat membunuh musuh. Begitu anak ini menuangkan semua energi spiritualnya ke dalamnya, kita akan membalikan keadaan melawannya. Dia pasti akan kalah. Immortal Iblis sungguh cemerlang. Benar-benar cemerlang. Siapa nama anak ini? Lin Yi. Lin Yi. Bukankah kau ingin tahu apa tingkat kultivasimu? Cukup masukkan energi spiritual ke dalam mutiara ini. Baiklah. Benar. Jika kultivasiku melebihi abadi sejati kesatuan agung,
Apa yang terjadi? Itu tidak akan memecahkan mutiara itu kan? Energi spiritual di alam manusia tidak murni, membuatnya sulit mencapai alam Dewa Emas Luo Agung. Walaupun kau dapat untung dan kultivasi, alam Kesatuan Agung sudah menjadi batasmu. Uji saja, jangan khawatir. Jika itu pecah, aku tidak akan memintamu membayarnya. Itu benar. Sudah berapa lama aku berkultivasi? Aku perkirakan mencapai tingkat Dewa Bumi adalah batas mutlak. Alasan aku mengalahkanmu barusan benar-benar karena kau terlalu lemah. Nak, berhentilah bicara omong kosong. Apa kau akan mengujinya atau tidak? Baiklah, pengujian. Tapi kalian, jangan panik. Aku benar-benar punya bakat. Dengan mudah menyalakan 3 manik-manik. Tapi aku perkirakan, ini seharusnya batasanku kan. Ini, apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, jika kau akan mengujinya, ujilah dengan benar. Jangan sembunyikan kemampuanmu. Aku baru berumur 20 tahun. Mampu menyalakan 3 manik-manik. Sudah menjadi batasanku. Batas. Jika kau hanya memiliki tingkat kultivasi ini, bagaimana aku bisa terluka parah olehmu? Kalau begitu, bukankah orang tua ini telah menjadi abadi palsu sejati? Ini adalah mutiara 9 harta karun purba. Itu akan menyerap energi spiritual di dalam tubuhmu, The film was meninggalkanmu tanpa translated status pun. and narrated by Kultivasimu Media. tidak bisa disembunyikan. Tingkat abadi darat. Dia benar-benar menyembunyikan kemampuannya. Sialan, Lin Yi ini. Pertemuan tak terduga macan apa yang dia dapatkan. Tingkat kultivasinya benar-benar meningkat begitu cepat. Aku sebenarnya berada di alam Dewa Bumi. Harta karun ajaib Raja Roa memang efektif. Ini seharusnya dihitung sebagai cukup hebat kan? Tapi mengapa Raja Roa mengatakan aku biasa-biasa saja? Iblis tua, dikalahkan olehku seorang Dewa Bumi. Kau seharusnya tidak merasa rendah diri sekarang kan? Cepat ambil kembali harta karun ajaibmu. Aku bilang, aku akan memerasmu sampai tidak tersisa setetes pun. Apa kau tidak mengerti? Kau benda tua, kau menyergapku. Bocah, kau masih menyembunyikan kekuatanmu? Itu menyala, semuanya menyala. Mungkinkah aku benar-benar yang legendaris? Abadi sejati Kesatuan Agung. Jadi aku sangat kuat. Abadi sejati Kesatuan Agung. Memang benar begitu. Hanya tingkat kultivasi seperti itu yang bisa mengalahkanku dalam satu gerakan. Tapi sayang sekali. Bahkan jika kau adalah abadi sejati Kesatuan Agung, kau sudah tamat sekarang. Aku akan mengembalikan metode milikmu padamu. Mari kita lihat bagaimana kau bisa menghindarinya. Mutiara 9 harta karun. Kembali. Kembali. Apel. Apa yang terjadi? Energi spiritualnya belum terputus. Mungkinkah dia adalah Dewa Emas Luo Agung yang legendaris? Mustahil Dewa Emas Luo Agung melampaui dunia materi. Bocah ini serakah akan hidup dan takut mati. Sama sekali tidak memiliki niat untuk melampaui. Bagaimana ini mungkin? Kaulah yang serakah akan kehidupan dan takut mati. Aku menyebut ini berhati-hati, mengerti? Raja Roa, tolong bantu. Kalau tidak, aku akan dikeringkan menjadi dendeng. Sudah berakhir. Aku tidak bisa menyembunyikannya lagi sekarang. Adik Lin Yi, jangan khawatir. Iblis-iblis kecil itu sama sekali bukan tandinganmu. Raja Roa, kau akhirnya membalas pesanku. Bagaimana bisa benda ini tidak bisa kulepaskan? Cepat selamatkan aku. Sudahlah, sebaiknya aku mengatakan yang sebenarnya. Kau fokus saja mengeluarkan energi spiritual. Sebenarnya, kau sudah lama berada di alam Dewa Emas Luo Agung.
Aku takut kau akan besar kepala. Jadi aku tidak pernah memberitahumu. Aku adalah Dewa Emas Luo Agung. Kalau macam tu perang aku dengan kultivator jahat nih sebelum nih, semuanya didasarkan pada kemampuanku sendiri. Benar sekali. Adik, percayalah pada dirimu sendiri. Kau sebenarnya sangat kuat. Jadi, aku selalu kuat. The film was translated and narrated by M Media. Sudah berakhir, sudah berakhir. Harta karunku akan meledak. Sudah berakhir, sudah berakhir. Bahkan harta sihir Demon Immortal diledakkan oleh bocah ini. Dia benar-benar memiliki kultivasi Dewa Emas Luo Agung. Aku awalnya bermaksud menggunakan identitas seorang kultivator biasa, berinteraksi dengan kalian semua. Aku tidak menyangka. Hanya disambut dengan cemoohan dan penghinaan. Aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku adalah Dewa Emas Luo Agung. Aku sudah menunjukkan kartuku. Lin Yi, kau jelas memiliki kultivasi setinggi itu. Namun kau masih berpura-pura menjadi orang biasa. Membuat kami terlihat bodoh dalam segala hal. Apakah kau masih memiliki sikap seorang guru? Dan kau bertingkah sedih sekarang. Aku juga. Baru saja tahu betapa kuatnya aku baik. Selain itu, jika aku tidak berpura-pura menjadi kultivator biasa, bisakah aku memancing kalian yang mengait jiwa orang dan menipu orang demi kekayaan mereka, kalian para kultivator jahat? Kau. Moralitas telah merosot. Moralitas benar-benar telah merosot. Anak-anak muda zaman sekarang ini. Kulitmu. Bagaimana bisa begitu tebal? Zaman terus maju. Apa yang kulakukan disebut menyembunyikan kemampuanku. Barusan aku terus membiarkanmu memukulku. Sekarang aku juga akan membiarkanmu menyaksikan kekuatanku. Tidak. Bahaya sudah dekat. Lari. Aku sudah menjadi Dewa Emas Luo Agung. Kau pikir aku akan membiarkanmu melarikan diri? Kembali. Barusan melihat aura jahat di sekitar tubuhmu. Kau pasti telah melakukan banyak perbuatan jahat. Jadi pergilah ke Biro Roh dengan benar dan terima hukumanmu. Selanjutnya giliranmu. Guru Lin, kakak Lin, tidak. Dewa Lin. Mohon tunjukkan belas kasihan. Kami menyerah. Kau mengakui kekalahan. Ya, Guru Lin Yi. Kita juga bisa dianggap teman setelah bertarung, kan? Mohon yakinlah, mulai sekarang kami benar-benar akan bertobat dan melakukan lebih banyak perbuatan baik. Melakukan lebih banyak perbuatan baik. Benar. Ya. Jika permintaan maaf berguna, lalu untuk apa Biro Roh ada? Awalnya aku sudah berencana untuk mengampuni nyawamu. Aku tidak menyangka kamu masih berani berbuat jahat. Kalau begitu kamu harus turun ke Biro Roh dan bersama Immortal Iblismu, merenung bersama dengan benar. Tidak. Guru-guru. Lin Yi, aku mohon padamu. Tolong ampuni aku ya. Tolong ampuni aku ya. Bukankah kau menyukai Kiao Mei? Malam ini, aku akan mengirimnya ke rumahmu malam ini. Kirim dia. Aku melihatnya terlalu kotor. Biro Roh telah kembali. Perbuatan baik dibalas perbuatan jahat dihukum. Aku melihat bahwa karma di tubuhmu tidak parah. Kejahatanmu tidak pantas dihukum mati. Lakukan lebih banyak perbuatan baik di masa depan. Ya. Rasanya sangat hebat berpura-pura. Sial. Lin Yi, kau hanya seorang kurir pengantar. Bagaimana kau bisa berdiri di atasku dan menunjuk-nunjukku? Aku akan membuatmu membayar harganya. Kiao Mei, bukankah kau menginginkan uang? Aku punya cara. Saudara-saudara, aku tidak tahu apa yang terjadi belakangan ini. Aku sering menghadapi masalah di tempat kerja. Hidup selalu penuh tekanan. Jika kamu sepertiku, maka kamu harus mencoba produk dari toko kami ini. Anggur Ibu Roh. 1 cangkir melupakan kekhawatiran. 2 cangkir menghilangkan kesedihan. Bukankah streamer itu seorang peramal? Mengapa dia mulai menjual anggur juga? Apa yang kau ketahui tentang ini?
Menjual anggur menghasilkan lebih banyak uang sekarang. Bahkan Panzi sudah mulai mempromosikan anggur. Siapa yang tidak ingin menghasilkan uang? Saudara, ini benar. Namun, anggur yang kami jual berbeda dari milik Panzi. Aku terbang langsung ke produsen di lokasi produksi asli dan menurunkan harganya. Jadi milik kami adalah anggur bagus yang asli. Jika kamu tidak percaya padaku, kita semua bersaudara. Beli sebotol anggur, berikan kepada ayahmu, berikan kepada ayah mertuamu untuk dicicipi. Itu bukan pilihan yang buruk. Kamu bisa membelinya dan mencobanya. Baiklah, baiklah. Aku sudah memesan. Streamer kirimkan dengan cepat. Jangan khawatir, barang kami semuanya dikirimkan keesokan harinya. Sama sekali tidak akan ada penundaan. Jika tertunda bahkan 1 hari, kami tidak akan memungut 1 sen pun. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Akhiri siaran langsungnya dulu. Akhiri siaran langsung. Saudara-saudara, sekian untuk siaran hari ini. Maaf soal itu. Sampai jumpa besok. Raja Ro, apa yang kamu lakukan? Hari ini sangat populer. Kami sangat mungkin kewalahan dengan pesanan. Adik Lin Yi, bukankah ini pengiriman dalam 1 hari? Aku khawatir kami tidak bisa menjamin itu. Seharusnya tidak begitu. Bukankah aku sudah menginstruksikan tuan perjalanan siang dan malam untuk membentuk tim kurir? Selain itu, jalur antara Birorov dan dunia manusia sudah dibuka. Pengiriman seharusnya tidak menjadi masalah. Sejujurnya, baru-baru ini aku telah menerima cukup banyak keluhan yang mengatakan bahwa pengiriman kami lambat setelah diperiksa. Terlalu banyak orang yang bermalas-malasan. Jika ini terus berlanjut, ruang siaran langsung kita tidak akan bisa beroperasi sama sekali. Ekonomi Birorov akan runtuh lagi. Seserius itu, Raja Roa, kamu benar-benar harus mengelola ini dengan benar. Jika ekonomi ini runtuh, hubungan antara Birorov dan alam manusia akan terputus. Siapa yang akan mendukungku saat itu? Hanya saja aku tidak bisa mengurus semua ini. Itu sebabnya aku datang kepadamu untuk mencari solusi. Ada terlalu banyak orang. Energiku jelas tidak cukup. The film was Energi translated tidak cukup. and narrated by M Media. Aku punya solusi. Raja Roa, minta semua anggota staf mereka mengunduh aplikasi yang disebut Duduk Login. Minta mereka melakukan absensi masuk dan keluar untuk bekerja. Mencatat kehadiran untuk bekerja. Tepat sekali. Selain itu, absensi kerja ini memiliki jangkauan tertentu. Mereka hanya bisa absen di stasiun kerja yang ditentukan. Dengan cara ini, dengan hanya memeriksa siapa yang sudah absen atau belum setiap hari, kamu akan tahu siapa yang bekerja dan siapa yang tidak. Kemudian, kamu bisa memotong upah mereka. Ide yang luar biasa. Ide yang benar-benar hebat. Teman muda Lin Yi, kau benar-benar pantas disebut bintang keberuntungan Birorov. Jika kita melanjutkan cara ini, siapa yang berani bolos tanpa izin? Ini akan terlihat jelas sekilas dan sangat nyaman. Ini semua adalah hal yang sudah kami lewati di alam manusia. Untuk mencegah mereka bermalas-malasan saat bekerja, kita juga bisa menetapkan mekanisme hadiah. Tunggu. Teman muda Lin Yi, ini apa? Bermalas-malasan. Bermalas-malasan berarti malas selama bekerja. Untuk meningkatkan efisiensi kerja mereka, kita bisa menetapkan 2 penghargaan. Satu disebut penghargaan kehadiran sempurna, dan satu disebut penghargaan kinerja. Setiap bulan, hanya karyawan dengan kinerja terbaik yang dapat menerima kedua penghargaan ini. Dengan cara ini, kita bisa membuat mereka bersaing untuk posisi mereka, mencegah mereka bermalas-malasan saat bekerja. Brilian. Benar-benar brilian. Menggunakan hadiah untuk membuat mereka bersaing di antara mereka sendiri, sehingga meningkatkan efisiensi kerja. Sahabat muda Lin Yi, langkahmu ini benar-benar strategi psikologis. Ini bukan strategi psikologis. Ini disebut involusi. Involusi. Itu bukan istilah yang bagus. Jangan mempelajarinya. Namun kebijakan yang baru saja aku sebutkan kepadamu harus segera dilaksanakan. Jika tidak, ekonomi Birorov yang kita kelola dan kembangkan dengan susah payah akan runtuh. Yakinlah, aku akan segera pergi menanganinya. Raja Roa, Birorovmu, apakah sudah mencapai musim panas? Mengapa sangat panas? Sahabat muda Lin Yi, Birorovku,
tidak memiliki matahari maupun bulan, di mana akan ada perbedaan antara musim semi dan musim panas. Lalu mengapa aku? Semakin lama semakin panas. Apa-apaan ini? Adik Lin Yi, mungkinkah kau tertarik pada pria kan? Omong kosong, kakak Raja Roh, apa yang terjadi padaku? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Lin Yi ini. Apakah dia babi mati? Dia bahkan tidak akan bangun sekarang. Jika bukan karena uang, aku tidak akan melayanimu. Panas sekali. Kakak Lin Yi. Kau akhirnya bangun. Xiao Mei. Kenapa kau ada di rumahku? Kakak Lin Yi. Apa yang kau takutkan? Bukankah kau selalu mengejarku? Bagaimana kalau aku memberimu kesempatan? Enya, Lin Yi, kenapa kau berpura-pura? Saat ini, bukankah kau merasa demam dan tak tertahankan? Biar ku beritahu, cepat selesaikan ini. Aku masih tidak ingin melayanimu. kau membiusku. Benar. Kudengar kau sudah sukses sekarang. Dan kau menghasilkan uang. Aku bisa memberimu kesempatan untuk mengejarku lagi. Asalkan kau berjanji padaku untuk menyerahkan semua uangmu untuk aku kelola. Bagaimana? Mengingat tingkat kultivasiku, obat biasa. Obat biasa jelas tidak seharusnya memengaruhiku. Siapa orang di belakangmu? Lin Yi, pikiranmu benar-benar tajam. Bagaimana rasanya? Bukankah kau merasa panas tak tertahankan? Aku sudah mengantarkan orang itu padamu. Yuan Hui, aku pernah mengampunimu sekali, namun kau berani memprovokasiku lagi. Lin Yi, pembicaraan macam apa itu? Apa yang kulakukan adalah perbuatan baik. Bukankah kau selalu menyukai Xiao Mei? Ini adalah kesempatanmu. Jangan menahan diri lagi. Yang kupakai padamu adalah bubuk persetubuhan Yin Yang. Guru sejati Gunung Hitam menghabiskan banyak upaya untuk memurnikan ini. Raja Roh, apa kau mendengarnya? Ini apa ini? Bubuk persatuan bahagia. Bisakah kau menyembuhkannya? The film was Aku mendengarkan. translated Aku and mendengarkan. narrated by M. Adik Lin Media. Yi, bubuk persetubuhan Yin Yang ini adalah obat terlarang di dunia kultivasi. Ini aku. Aku juga tidak punya cara untuk membantu. Mungkinkah reputasiku yang kubangun seumur hidup ini akan dihancurkan oleh pria dan wanita tercela ini? Lin Yi, berhenti melawan. Ayo. Aku akan membantumu. Selama kau nanti membagikan sebagian uang yang kau peroleh kepada kami, aku jamin video ini tidak akan tersebar. Cepat dan tambahkan bahan bakar ke api untuknya. Aku menolak untuk percaya bahwa dia benar-benar seorang Liu Xiahui. Bisa duduk dalam pelukan tanpa menjadi tidak senonoh. Tuan Muda Yuan. Semua yang kulakukan ini adalah demi dirimu. Ketika saatnya tiba, kau tidak boleh meremehkanku. Jangan khawatir, mana mungkin aku. Sebentar lagi aku akan memberimu kompensasi yang baik. Lin Yi, bahkan jika kau adalah Dewa Emas Luo Agung, lalu kenapa hari ini, bukankah kau masih tidak mampu mengatasi jebakan kecantikan? Lin Yi, hari ini, aku akan membiarkanmu bersenang-senang. Tidak, bahkan jika aku Lin Yi mati karena panas atau mati lemas, aku harus tetap meninggalkan sedikit. Kebajikanku tetap utuh di dunia ini. Rotasi Yin yang bintang bergeser dan rasi bintang berubah. Pergi. Lin Yi, kau, apa yang kau lakukan? Kau gila, kau membuatnya menghilang. Kau akan mati lemas. Aku tidak bisa bertahan. Aku sudah melajang selama 20 tahun. Macam mana aku biar dibunuh aku sebab lemas. Sedangkan kau takkan dapat peluang tengok sekarang. Apa yang kau coba lakukan? Jika kau mencari kematian sendiri, jangan salahkan aku. Aku akan mengirimmu ke Biru Roh sekarang juga untuk bersatu kembali dengan tuanmu. Pergi. Tarik pedang terus jadi dewa. Aku bisa menahannya. Tekan. Lin Yi, aku akhirnya menemukanmu. Sudah berakhir. Mengapa Anda berkeringat begitu banyak? Biar saya lap untuk Anda. Nona Lin. Situasiku saat ini istimewa. Kenapa kau tidak kembali nanti saja? Mengapa Anda begitu panas? Dan keringat Anda
Mengapa semakin banyak? Nona Lin, tolong cepat pergi. Aku hampir tidak bisa bertahan lagi. Aku dibius. Dibius? Mungkinkah? Ya benar. Persis seperti yang kau pikirkan. Kau pergi duluan. Jika aku berhasil menahan ini, aku pasti akan datang mencarimu. Kalau begitu saya pasti tidak bisa pergi. Guru abadi Lin, selamatkan keluarga Lin aku banyak kali. Hari ini masa aku balas budi kau? Berhenti main-main. Sebelumnya, ketika aku menggunakan teknik rahasia untuk membantu tetua Lin mencari cucunya, teknik rahasia itu menunjukkan aku kemungkinan besar adalah kakak kandungmu. Jadi itu yang Anda khawatirkan. Tenang saja. Saya diadopsi oleh kakak. Sudah saya katakan. Saya harus membalas budi Anda dengan menawarkan diri saya sendiri. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda masih bisa menolak saya. Kekacauan Dao Surgawi, kebal terhadap semua teknik. Anak ini cukup berhati-hati. Namun dengan gadis ini membantunya. Seharusnya tidak ada masalah besar. Raja Roh. Ini buruk. Ada apa? Mengapa panik? Piring yin yang langit dan bumi baru saja menunjukkan bahwa alam manusia tiba-tiba juga telah kehilangan kontak dengan alam langit. Aku khawatir itu juga akan menghadapi krisis ekonomi. Apel.